Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana
Saat ini kita akan berdoa bertelut dipimpin oleh Pak Dek Saranta. Yang bisa bertelut, yang sudah tua duduk saja. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada Sabat pagi yang indah ini kami datang di hadirat Tuhan, serta tersungkur di hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur banyak terima kasih. Engkau begitu baik bagi kami masing-masing. Kau telah jaga lindungi kami sepanjang 6 hari telah berlalu. Hingga pada pagi Sabat yang indah ini kami boleh ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Engkau telah berikan berkat-berkat kesehatan jasmani dan rohani di dalam kehidupan kami masing-masing. Kau berkati kami Tuhan pada saat ini yang ada, yang sudah hadir, baik saudara-saudara kami yang belum hadir, mungkin dalam perjalanan nanti bahkan di sini yang tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah, Kau berkati apa yang mereka makan dan minum, obat-obatan, dokter, suster yang melayani mereka. Mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang baik datang daripada-Mu Tuhan. Kamu turun tangan untuk dapat menyembuhkan mereka semua Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang belum ada pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang baik bagi mereka Tuhan. Supaya mereka tidak bersungut-sungut kepada-Mu Tuhan. Baik yang sudah bekerja, Engkau berikan yang terbaik. Biarlah mereka boleh dapat bekerja dengan baik. Dengan demikian mereka boleh bersuka cita selalu kepada-Mu Tuhan. Memberkati seluruh keluarga besar Mount Sinai Adventist yang ada di tempat ini. Mulai dari anak-anak yang paling kecil sampai yang paling tua. Engkau memberkati kami semua. Engkau memberikan roh pemersatu bagi kami semua. Biarlah Tuhan seluruh kami yang ada boleh bersatu padu untuk mengabarkan pekabaran firman Tuhan di tempat ini. Kami tahu Engkau tidak lama lagi akan datang Tuhan. Tapi biarlah ini menjadi berkat bagi kami untuk selalu setia kepada-Mu. Mengabarkan pekabaran firman Tuhan. Kau berkati yang melayani pada saat ini, WL, singer, pemusik, multimedia. Biarlah seluruh alat-alat juga yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik. Baik mereka yang ada di Zoom, baik yang ada di YouTube Tuhan, Engkau memberkati juga mereka. Saudara-saudara kami, baik yang masih ada di Amerika, baik yang ada di Manado, yang di Ambon, biarlah Tuhan Engkau mau jaga lindungi mereka. Dimanapun mereka berada, berkat-berkat Tuhan boleh berlaku bagi mereka. Mereka kembali ke Jakarta, Tuhan Engkau mau jaga lindungi sehingga boleh tiba dengan selamat dan boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini memuliakan membesarkan nama Tuhan. Kau berkati pendeta Kleri yang menyampaikan firman Tuhan. Kau memberikan hikmat akal budi daripada-Mu. Sehingga apa yang dia sampaikan ini Tuhan hanya datang daripada-Mu. Sehingga kami mendengarkan firman ini, kami boleh dapat menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kau berkati kami semua yang sudah ada Tuhan. Segala rencana-rencana di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan sehingga rencana pekabaran Tuhan kami di tempat ini biarlah boleh berjalan dengan baik. Pelayanan-pelayanan kami yang ada di penjara, pelayanan kami yang ada di Pondok Kelapa, dan semua pelayanan kami dimanapun kami melayani Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan. Terima kasih atas berkat Tuhan bagi kami semua. Biarlah pada Sabat ini kami akan mendengar firman Tuhan sebentar, Engkau mau jaga lindungi kami semua, dan kami boleh dapat melakukan hal yang baik yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan. Memberkati juga pemerintahan kami pada saat ini. Kami sangat bersyukur juga karena sampai dengan saat ini kami boleh dapat berbakti memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi. Kami berdoakan juga untuk Lembaga Alkitab Indonesia, seluruh pengurus yang ada di tempat ini. Biarlah segala rencana yang mereka lakukan itu berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Hamba alas kehendak ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan.
Amin. Waktu yang ini kita akan sama-sama melakukan persembahan. Saya akan membacakan ayat persembahan kita pada Sabat hari ini. Judulnya kejutan yang tidak bisa saya jelaskan. Ayatnya terdalam pada Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kita mau melakukan persembahan sambil kita mengangkat pujian doa Yabes. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa persembahan Oma Juanita Suling. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bersemayam di kemuliaan kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada kesempatan ini Tuhan masih izinkan kami memberikan sebagian daripada berkat-berkat-Mu Tuhan yang telah kami terima pada waktu-waktu yang lalu. Kiranya persembahan ini boleh membantu pekerjaan Tuhan di Mount Sinai Adventist Church ini, dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang dapat mengenal akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sudah memberikan, terutama Tuhan biarlah saudara-saudara kami yang masih belum sempat memberikan, Tuhan membuka jalan bagi mereka, Tuhan membuka berkat bagi mereka, sehingga kami boleh bersama-sama mengembalikan berkat-Nya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga mau menyiapkan hati kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dan itu boleh membawa berkat bagi seluruh yang hadir di sini. Terima kasih, ampun segala dosa dan salah kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kami melihat beberapa wajah-wajah baru yang baru pertama kali hadir di Mount Sinai Adventist Church. Kami mengundang
Om dan Tante boleh bangkit berdiri, kami dari Mount Sinai Adventist Church akan menyalami. Dan jemaat boleh tolong disalami sama tamu-tamu kita yang baru pertama kali hadir atau bahkan yang sudah sering hadir. Sambil kita nyanyikan Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Saya mewakili Mount Sinai Adventist Church mengucapkan selamat sahabat, selamat datang kepada para jemaat dan khususnya para tamu yang sudah hadir. Selamat datang di Mount Sinai Adventist Church. Semoga sahabat-sahabat berikutnya boleh beribadah dengan kami di tempat ini. Saat ini kita mau buka Alkitab kita untuk baca ayat bersautan. Yang bawa Alkitab atau Alkitabnya boleh dibuka di Hagai 1 ayat 4 sampai 11. Saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat ayat yang ganjil, dan pada ayat ke-11 kita akan baca bersama-sama. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Hagai 1 ayat 4 sampai 11. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan, jemaat? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jemaat, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jemaat, Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Kita baca bersama-sama. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian denganmu Tuhan. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku.
berkuasa berjaya. Sekali katakan. Selamanya Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Masih naik katakan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Saya yakin masih bersemangat, cuman kurang berekspresif aja ya. Yuk bisa lebih lagi. Kita mau angkat satu lagi pujian, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Masih naik. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita biarkan musik memuji Tuhan. Kali ini saya mau dengar jemaat saja katakan. Kurang kencang. Dia luar biasa. Kita katakan.
Puji Tuhan, saya bersuka cita karena jemaat juga bersuka cita. Haleluya. Biarlah sahabat-sahabat berikutnya kita boleh lebih bersuka cita lagi dalam memuji Tuhan. Saat ini kita mau dengar Tuhan berbicara melalui Pak Pendeta Kleri. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kekuatan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Kau
Bapa di surga, kami tahu, kami percaya, kami yakin Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga tidak ada suatu kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Kemenangan menjadi bagian kami. Kami gunakan waktu ini untuk merenungkan sabda firman-Mu yang kiranya akan menguatkan kami, menyegarkan kami, bahkan membuat kami bisa menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, berkati hati kami, berkati pikiran kami, dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu ini bisa menjadi roti hidup di dalam kehidupan kami semua. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan, kami tabiskan waktu berharga ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak untuk WL Singer, para pemusik yang ada. Mudah-mudahan tidak langsung meninggalkan ruangan ini. Ya, kalaupun mau ke toilet, nah apa-apa mungkin sudah ditahan, tapi jangan lama-lama di toilet. Mau makan nanti ada sebentar, jam makan ada. Puji syukur kepada Tuhan, siapa yang hari Sabat ini bersuka cita dan bersyukur? Oke, yang tidak angkat tangan mungkin bebannya juga lebih besar. Ya, bebannya besar sekali. Tapi mudah-mudahan setelah ibadah ini beban itu akan berkurang atau bahkan hilang oleh karena kita akan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Harusnya kalau saudara sudah angkat tangan rasa syukur, nggak usah pikir yang lain-lain dulu, ya. Nggak usah pikir yang lain-lain dulu. Tuhan yang akan menolong kita semua. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menuntun supaya waktu kita tidak terbuang, ya. Percuma. Kalau kita mau lihat jam, mungkin perut kita akan terpengaruh. Tetapi kalau kita lihat ini firman Tuhan, ya, hati dan pikiran kita akan menyelaraskan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sepanjang bulan ini kita membahas tentang tema Be Amazed. Kita terpesona dengan apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita semua. Terpesona dengan bagaimana kedaulatan Tuhan, terpesona dengan kekudusan Tuhan. Dan tentunya di hari ini kita mau lihat bagaimana kita bisa terpesona dengan prioritas Tuhan. Dan bagi Tuhan, saya dan saudara adalah prioritasnya. Kenapa? Bayangkan saja anak satu-satunya yang digambarkannya. Satu-satunya anak yang tunggal diberikan bagi kita. Manusia yang berdosa ini. Yesus turun merendahkan diri, mengosongkan dirinya, dan menjadi serupa seperti manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, manusia yang bukan waktu Adam, tetapi dalam bentuk manusia yang sudah banyak kekurangan. Yesus memakai kemanusiaan yang tentunya dia menjaga supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa, agar kebenaran yang dia jaga itu bisa kita pakai. Bisa kita pakai. Dan di hari Sabat ini, mari kita buka Alkitab kita, kitab Hagai, yang kita telah pelajari tadi. Kitab Hagai, ini hanya ada 2 pasal. Dan saya anjurkan setelah khotbah di hari Sabat ini, kalau masih ada waktu, baca lagi akan kitab ini. Ada banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dari kitab ini. Kitab Hagai berbicara tentang prioritas. Jadi kalau ada 2 kata yang masih terselip di dalam benak kita di hari ini, di waktu ini, kalau kita masih bilang, mungkin belum waktunya. Saya belum siap. Saya tujukan ini untuk kita semua secara pribadi, dan sekaligus juga kepada jemaat ini. Mungkin jemaat ini belum siap dia bertumbuh. Lihat 3 tahun ke belakang. Mungkin belum waktunya. Tetapi hari Sabat ini, ketika kita membuka akan kitab Hagai, kita akan diarahkan untuk melihat bahwa yang masalah bukan belum siap, belum waktunya, tetapi ada hal yang penting, yaitu prioritas kita. Ya, apa itu prioritas? Prioritas kalau kita ambil dari etimologi bahasanya itu prior, ya, bahasa Latinnya artinya apa? Yang utama, yang jadikan paling atas, top tiernya, yang paling atas. Tanya ke Bapak Ibu, prioritas Bapak Ibu apa? Kalau prioritas Tuhan kita, prioritas kita apa? Tulis paling atas, prioritas kita apa? Kita akan jawab juga atau sandingkan jawaban kita dengan apa yang disampaikan oleh kitab Hagai atau Nabi Hagai sendiri. Apa yang dia mau sampaikan kepada kita semua. Terpesona oleh prioritas Tuhan. Ada satu kata yang perlu kita lihat, yaitu perhatikan keadaanmu.
perhatikan keadaanmu. Kata ini Bapak Ibu simpan sampai dengan akhir khotbah ini. Bapak Ibu jawab sekarang dan Bapak Ibu akan jawab lagi jawaban yang berbeda di akhir khotbah. Nabi Hagai menyampaikan kepada umatnya, orang Yehuda, dia bilang perhatikan keadaanmu. Apa yang perlu diperhatikan? Bapak Ibu saat ini, kita semua, anak muda, oma, opa, perhatikan keadaanmu. Apapun yang kau alami saat ini, apapun yang kau rasakan saat ini, apapun yang kau gumulkan saat ini, perhatikan itu. Simpan, yang saya rasa seperti ini. Saya rindu seperti ini. Nah, di dalam firman Tuhan, kitab Hagai ini dimulai pada saat pemerintahan Darius, ya, Raja Darius, yang waktu dia memerintah kerajaan Media Persia, kemudian setelah bangsa ini ditawan selama kurang lebih 70 tahun, dapat perintah bangsa ini, oke, kembali ke kampung halamanmu, kembali ke Yerusalem dan bangun kembali akan Yerusalem. 70 tahun mereka disiksa dan kemudian menderita, mereka kembali dengan sukacita. Dan tujuan mereka datang setelah dari pembuangan itu, mereka datang untuk membangun akan mezbah dan juga meletakkan atau membangun akan fondasi daripada bait suci. Sementara mereka membangun, mereka diserang, mereka diguncang akan keberanian mereka, mereka ditakut-takuti. Akhirnya, sementara dalam pembangunan mereka berhenti. Kalau kita baca kitab Esra dan kitab Nehemia, kita tahu di sana siapa yang mengganggu. Dan apa yang membuat dalam pembangunan mereka, akhirnya mereka memutuskan, ya udah, berhenti dulu membangun. Kita terganggu ini membangun. Berhenti dulu membangun. Dan ketika mereka takut dan berhenti membangun, apa yang mereka lakukan selama 16 tahun? Selama 16 tahun, mereka hanya diam saja. Diamnya mereka adalah ketika mereka membangun rumah mereka. Mereka bekerja, mereka bertani, mereka bangun rumah mereka dengan luar biasa, tetapi mereka melupakan membangun akan rumah Tuhan. Sehingga di Hagai 1 ayat 4 dikatakan, ini pertanyaan Tuhan kepada umatnya lewat Hagai. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu? Ya. Sedang rumah ini, Mount Sinai Adventist Church, ya, tetap menjadi reruntuhan. Tuhan tidak menentang pembangunan rumahmu. Apapun yang sementara kita usahakan, ya, pekerjaan apapun yang sementara kita lakukan, mungkin rumah yang sementara kita bangun, Tuhan tidak menentang itu. Tetapi Ia tidak membiarkan rumahnya engkau abaikan. Jadi rumah pribadi katanya dipapani pada saat itu, dan kata dipapani pada saat ini yang dituliskan ini menggambarkan satu situasi yang mereka buat rumah mereka begitu indahnya. Ingat Salomo waktu dia bangun akan rumahnya, lama sekali dia bangun rumahnya, megah sekali. Tetapi rumah Tuhan dia apa? Lama-lama bangun. Tetapi ketika dia membangun juga rumah Tuhan setelah itu, dia bangun terbaik juga. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana mereka setelah mereka membangun akan rumah Tuhan, mereka membangun akan rumah Tuhan, akhirnya mereka ada pertanyaan, kok enggak seperti sebelumnya Ka'bah Salomo? Nah, Tuhan tidak menentang apapun yang kita kerjakan saat ini. Apapun pergumulan, apapun keadaan kita, Tuhan tahu kita sementara membangun, kita sementara melakukan sesuatu, sementara merancang akan masa depan. Tetapi, kalau sampai fokus kita, prioritas kita hanya kepada diri kita, keluarga kita, kita lupa prioritas kenapa Tuhan memanggil bangsa Yehuda ini keluar, agar supaya mereka mendirikan mezbah, agar supaya mereka membangun akan bait suci, Tuhan akan mengingatkan mereka.
dan Tuhan ingatkan mereka. Ingat, jangan hanya rumahmu yang kau dandani, tetapi rumah Tuhan engkau biarkan runtuh. Cuman dasar doang. Kita perlu untuk merenungkan ini dalam kehidupan kita semua. Ada bagi bangsa Yehuda 16 tahun mereka bergumul. Mereka membangun akan rumah mereka. Ekonomi mereka mengurus akan ladang mereka. Ya, ekonomi mereka coba untuk perbaiki. Tetapi kita tahu, ya, ada saja kekosongan yang terjadi. Dan kalau sampai saat ini kita bertanya, kenapa ya saya sibuk melakukan ini, saya bekerja untuk ini, saya makan ini, saya buat ini, tapi kelihatannya ada yang kosong, rasa nggak puas. Sama seperti kepada bangsa ini, Tuhan sampaikan, engkau menabur, tetapi katanya apa? Menuai sedikit. Ya. Engkau menabur tetapi menuai sedikit. Dan ini dikatakan, engkau makan tidak sampai kenyang, engkau minum tidak sampai puas, kau punya pakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Engkau bekerja untuk upah, tetapi ketika engkau bekerja sama seperti engkau menaruh upahmu di mana? Di kantong yang bolong. Gak cukup terus. Gak cukup terus. Kesibukan tanpa hadiran Tuhan hanyalah produktivitas kosong yang melelahkan. Ada dua hal yang saya mau sampaikan di sini, yang disampaikan juga di dalam kitab Hagai. Ketika kita berbicara tentang kesibukan yang kita buat dan kelihatannya ada hal yang kosong, ya, nggak terisi. Kita sudah berusaha, mereka sudah berusaha 16 tahun tapi nggak merasa puas, nggak merasa cukup, nggak terisi. Di dalam kitab Hagai pasalnya yang kedua, pada waktu Hagai bertanya kepada para imam yang tahu di dalam pelayanan mereka, setelah mereka kemudian kembali membangun akan bait suci itu, Hagai tanya begini, kalau seandainya seorang membawa daging yang kudus, hal yang kudus di punca bajunya, dan menyentuhkan itu ke makanan-makanan yang lain, ke minuman, ke anggur, apakah anggur itu jadi kudus? Apakah minuman itu jadi kudus? Apakah roti itu jadi kudus? Ada barang kudus nih, ditaruh nih. Kemudian disentuhkan ke, contohnya ke bunga ini. Apakah ini jadi kudus? Para imam jawab, tidak. Tidak jadi kudus. Bagaimana dengan kalau saya pegang barang najis, kemudian saya sentuh makanan-makanan ini, sentuh roti ini, sentuh barang yang kudus, sentuh orang. Apakah jadi najis? Kemudian mereka jawab apa? Ya, jadi najis. Kemudian ya, Hagai katakan, demikianlah dengan orang Israel. Karena mereka melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita berbicara tentang ilustrasi yang sementara digambarkan oleh Hagai, poinnya demikian Bapak Ibu sekalian. Hal yang kudus belum tentu menyentuh sesuatu dan akan jadi kudus juga. Barang yang kudus itu ketika menyentuh sesuatu yang lain tidak langsung jadi kudus. Artinya apa? Kita hadir ibadah, kita berdoa, kita pelayanan, tidak serta-merta ya kita menyanyi dengan puji-pujian, tidak serta-merta ketika kita pulang hidup kita langsung jadi kudus. Tidak serta-merta ketika kita pegang Alkitab ini hidup kita langsung jadi kudus. Dia gambarkan bahwa yang terpenting di sana adalah hati yang di dalam. Karena kekudusan itu berhubungan dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita tunjukkan, walaupun ada barang yang kudus yang kita pegang, karena saya pendeta, saya yakin semua yang saya lakukan, saya katakan, saya perbuat itu sudah pasti benar. Tetapi kalau saya berdiri depan sini dan hidup saya, hati saya tidak berpaut dengan Tuhan, tidak demikian. Artinya apa? Dosa itu lebih dalam tanda kutip, lebih punya pengaruhnya. Karena kenapa?
Karena dosa dikatakan, oh barang yang najis itu ketika dia menyentuh hal-hal yang lain, jadi najis juga. Kalau kita punya masalah, kita punya dosa, apapun itu pengaruhnya lebih merusak daripada kerohanian, betul? Terkadang dalam hal kekudusan, kerohanian, bisa saja ada orang yang kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya dalamnya apa? Enggak. Dan tidak menyentuh hal yang lain. Tetapi kalau dia dasarnya najis, tidak suci, itu hal-hal yang baik pun apa? Jadi najis. Enggak ada pengaruh yang baik. Makanya dikatakan jangan sampai kamu seperti bangsa Israel ini, bangsa Yehuda ini. Kalian ketika kalian mau datang untuk membangun akan Ka'bah Tuhan, ada hal-hal ini. Hati kalian belum bersih kepada Tuhan. Seperti yang kemarin dikatakan, hati kalian hanya mau cari berkat, hanya mau cari supaya diisi oleh Tuhan. Ya. Oh, karena selama ini Tuhan bilang, oh ternyata masalahnya kita menabur menuai sedikit, kita makan tidak sampai kenyang, kita pakai baju tidak sampai panas, kita bekerja hanya taruh seperti di kantong yang bolong. Oleh karena katanya Tuhan, Tuhan tutup itu. Tuhan tahan berkat itu. Memang sengaja Tuhan tahan. Kenapa? Bukan karena Tuhan marah, tetapi karena Tuhan mengasihi. Tuhan mau ingatkan, hey, sadar. Apapun yang kau kerjakan gak pernah akan engkau puas. Kalau hanya duniawi yang kau kejar. Kalau engkau melupakan hal yang terpenting prioritas utamamu. Yaitu adalah apa? Membangun mesbahmu, membangun bait Tuhan. Tuhan ingatkan itu kepada bangsa ini. Dan ketika mereka berkata bahwa mungkin belum ya, di ayat yang ke-12 pasal yang pertama. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya daripada bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ketaatan tidak menunggu kondisi ideal. Ketaatan adalah respon iman terhadap suara Tuhan. Ketika Hagai mengungkapkan masalahnya, alasannya, mereka bukan cuma, oh begitu, betul itu. Tetapi yang membuat mereka berbeda dengan orang-orang yang mengetahui firman, yang mendengarkan firman adalah apa? Respons. Respons, Bapak Ibu. Respons yang membedakan. Kita tarik ke belakang pengalaman kita. Ada berapa seri firman Tuhan yang setelah kita pelajari? Sudah berapa lama saya jadi Kristen? Saya tarik ke belakang dulu. Apakah respon saya selalu sama ketika firman Tuhan itu disampaikan atau tidak? Atau saya hanya berespon ketika firman Tuhan dalam hal ini hanya untuk memenuhi akan kebutuhan saya. Atau setiap firman Tuhan, setiap ibadah, apa tujuan kita? Ketika kita ibadah, apa tujuan kita? Oh, mengikuti ibadah untuk ini. Apakah kita sementara respon dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah ketika ibadah kita tahu bahwa, oh Tuhan maunya seperti ini. Oh ini kena nih sama saya. Dan kita, oh ya kena sih, tapi ya udah jalanin aja seperti biasa. Firman Tuhan katakan, mereka merespons. Dan ini hal yang penting yang membedakan. Kalau kita berbicara tentang pertobatan, pertobatan itu bukan sekedar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi merespon melakukan yang benar, gantinya yang salah. Itu pertobatan. Nah, firman Tuhan disampaikan dalam kitab Hagai, jika kamu mulai membangun kembali rumah Tuhan, Tuhan akan mulai membangun kembali hidupmu. Hagai 2 ayat 18-19 dikatakan berkat itu akan mulai dicurahkan sejak umat itu apa? Taat.
Sejak umat itu taat, maka berkat itu dimulaikan. Saya ingin membacakan untuk kita semua, ini hal yang sangat baik untuk kita semua. Kalau pertanyaan saya tadi, perhatikan keadaanmu, ini firman Tuhan katakan di sini. Perhatikanlah, Hagai 2 ayat 19, perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Kalau kita perhatikan, di Hagai pasal 1, ayatnya yang pertama, bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu. Dan kemudian mereka mendengarkan sabda firman Tuhan dan mereka bertobat, mereka berbalik, mereka berespon. Di Hagai pasal 2 ayatnya yang pertama, bagian A, hari yang ke-24 pada bulan itu. Jadi ada selang waktu 23 hari mereka. Ketika disampaikan firman kepada mereka, mereka mendengarkan dan mereka merespon dan mereka bikin janji, saya mau taat kepada Tuhan. Mari kita bangun kembali. Ternyata ini saatnya untuk membangun kembali. Tuhan sudah ingatkan selama 16 tahun kita masih takut untuk membangunnya. Kita masih utamakan akan kebutuhan kita. Tetapi Tuhan katakan bahwa semuanya nggak terpenuhi oleh karena engkau belum membangun akan bait suci kembali. Dan di ayat yang ke-16, Hagai 2 ayat 16, maka sekarang Tuhan sampaikan lagi, perhatikan mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Allah, maka Tuhan bilang, hari itu juga. Saya mau Bapak Ibu semua buat pernyataan untuk Tuhan. Kalau mau, kalau percaya, kalau yakin. Bagi orang Ibrani pada saat itu ketika mereka sadar, mereka bertobat, mereka buat janji dengan Tuhan. Dan Tuhan juga buat janji dengan mereka. Dan Tuhan suruh katakan kepada mereka, kalau engkau perhatikan keadaanmu dulu, sekarang perhatikan ini. Ketika diletakkan batu, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Nah, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Kalau sampai hari ini ketika kita memperhatikan keadaan kita ada hal-hal yang masih kita gumuli. Tahun ini, sampai dengan detik ini, Tuhan bilang, saat kita membangun kembali mezbah, saat kita membangun kembali bait suci, maka di saat itu juga perhatikan, hari itu juga Tuhan akan mulai memberkati. Kalau kau lihat pohon aramu tidak berbuah, kalau kau lihat pohon anggurmu tidak berbuah, kalau kau lihat pohon delimamu tidak berbuah, hari ini juga aku akan memberkatinya. Amin. Itu terjadi kepada bangsa Yehuda, kepada bangsa Israel. Mau nggak terjadi untuk Mount Sinai? Amin ya. Mau nggak? Mau nggak terjadi untuk kita pribadi? Kata amin itu, ya, setuju. Tapi itu kata, hati kita gimana? Tindakan kita gimana? Tuhan tidak mencari kemegahan dari kebangunanmu, tetapi ketulusan dari hatimu. Hagai 2 ayat 3, bait yang kecil tetap dihargai. Menariknya, kisah ini mirip dengan kisah kita. Mount Sinai Adventist Church. Di mana kita membangun kembali bait Allah. Dan kita sementara membangun bait Allah yang kalau kita baca di dalam kitab Hagai pasal 2, ayatnya yang keempat dibilang begini, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Lebih besar atau lebih kecil kita?
Jujur saja Bapak Ibu. Lebih besar atau lebih kecil? Apakah ini mengganggu ego kita? Mengganggu iman kita? Karena waktu mereka membangun kembali, mereka lihat ini bait ini enggak sebesar, enggak semegah bait Salomo yang dibangun oleh Salomo. Dan mereka mulai berkecil hati. Enggak seberapa ini. Mereka mengukur dari bentuk baitnya. Tetapi yang terpenting dengan siapa sebenarnya. Bait itu tempat tinggal siapa. Saya tidak mau membuat iman kita kecil dan saya tidak mau membuat juga kita membanding-bandingkan. Tetapi kalau kita mau aplikasikan sama. Masalahnya di mana? Masalahnya di prioritas. Pertama, prioritasnya adalah mereka lebih prioritaskan kebutuhan mereka. Yang kedua, setelah membangun akan bait suci itu, mereka prioritaskan apa? Ego mereka. Harusnya lebih besar ini. Mereka prioritaskan bentuk bangunannya. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu masih mempertanyakan itu, di ayatnya yang kelima, tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu. Lihat sekeliling. Saya mau minta anggota jemaat berdiri dan jamah bangku-bangku yang kosong. Berdiri dan jamah bangku-bangku yang kosong, doakan setiap bangku yang kosong terisi. Percaya? Enggak. Bapak Ibu enggak berdiri. Enggak ada yang berdiri. Saya contohkan. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengarkan. Firman Tuhan harus dihidupkan, amin. Harus dihidupkan. Saya mau sampaikan untuk kita semua. Sorry, saya emosional. Tapi saya merasa bahwa kita sama seperti ada di zaman Hagai. Masalahnya hati kita nggak sama. Tindakan kita nggak sama. Kita perlu sama. Berkali-kali bertahun-tahun kita khotbahkan amin, amin. Dan apa amin itu yang terjadi? Tapi terima kasih. Hari Sabat ini saya melihat berkat Tuhan mulai Tuhan curahkan. Saya mau percaya. Kalau Bapak Ibu mau percaya, Bapak Ibu ingat di tanggal ini. Ingat kisah Hagai. Ingat hari ini. Kalau dalam kitab Hagai dikatakan di tanggal 24. Di hari ini, tanggal 26. Tuhan akan mulai memberkati. Dan ketika berbicara tentang bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan katakan, lihat, kuatkanlah hatimu. Kamu kecil, kamu sedikit, bangunanmu sedikit, kuatkan hatimu. Jangan lemah-lemah. Ya. Jangan lemah-lemah, jangan rasa kecil. Tolong, jangan rasa kecil. Jangan rasa mungkin belum saatnya saya di sini. Mungkin ini belum waktunya gereja ini berkembang. No, bukan. Yang kita butuh adalah prioritas. Ini saatnya kita perlu bertindak sama-sama. Kalau kita lihat ada kesusahan di sini, kita cuma bilang amin. Berdoa, oh kasihan. Banyak orang yang bisa seperti itu. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya sedikit yang melakukan firman Tuhan. Kalau mau terlibat, terlibat sekarang. Lakukan sekarang. Dan Tuhan tidak mencari kemegahan dari bangunanmu, tetapi ketulusan hatimu. Jangan ukur Tuhan tidak mau terima ini. Tidak, bukan itu. Sekecil apapun itu, kalau engkau berikan untuk Tuhan, waktumu, doamu,
hartamu, talentamu, sekecil apapun itu yang kau berikan untuk Tuhan, tidak pernah lewat dari tangan Tuhan, tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika engkau mengalaskan bahwa tidak mengimani apa yang kau berikan untuk Tuhan, maka itu nggak akan jadi berkat. Engkau memberikan sesuatu yang meragukan Tuhan. Ingat cerita ketika anak memberikan roti, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan suruh cari tempat, Tuhan nggak ada. Nggak bisa Tuhan mau kasih makan orang banyak ini. Tapi datang 5 roti dan 2 ikan. Buat Tuhan ini seperti apa? Kemudian datang di tangan Tuhan, Tuhan angkat, kemudian Tuhan berkati. Berlebihan. Amin. Kalau kita mau menghidupkan firman Tuhan, saya jamin, saya percaya, kita akan menjadi salah satu orang yang dibakar dalam kerajaan, di neraka. Tuhan, aku berseru-seru demi namamu. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Aku bernubuat demi namamu, aku gak kenal kamu. Kamu gak ada hubungan dengan saya. Firman itu kamu gak hidupkan. Apa ketika saya bilang kepada istri saya, aku mencintaimu, kami langsung nikah? Apa ketika bilang saya mencintaimu, kemudian sudah seperti itu kami langsung punya anak? Enggak, saya bina hubungan dari waktu ke waktu. Saya sampaikan cinta, kalau ditolak, saya betul-betul cinta nih. Gimana? Caranya saya lakukan ini untuk menunjukkan kecintaan saya. Kalau dia marah, gini, perbaiki. Mau bertahan berapa tahun nih? Nggak gampang. Ada orang yang mungkin bisa bertahan lama di pacaran daripada di pernikahan. Loh? Ada mungkin yang lama jadi anggota biasa, tetapi ketika sebagai majelis, nggak lama langsung give up. Berat membina hubungan sama Tuhan. Berat ketika kita merasa nggak ada beban, ya, nggak ada beban datang di ibadah dengan ada beban datang di ibadah dalam tanda kutip beban kecintaan kepada Tuhan. Apapun kita mau terjang, beda dengan orang yang, ya, datang ibadah. Kalau enggak, yang penting masih ada ini, masih bisa makan, masih aman keluarga saya. Tapi kalau kau punya kecintaan kepada Tuhan, kadang-kadang Tuhan panggil kamu apa? Seberangi lautan, mendaki gunung, turun di lembah. Ya. Kayak Ninja Hattori. Tetapi itu Tuhan. Pernah gak kita dalam pelayanan? Hati kita, kondisi kita kadang-kadang susah mau melayani. Tetapi kita harus datang melayani. Kira-kira siapa yang panggil kalau melayani? Saya mau khotbahin, tapi saya mau khotbah tentang berkat Tuhan, tapi datang saja ke gereja, saya tinggal hitung-hitung mau sampai di rumah atau tidak ini. Mau makan malam atau tidak. Saya mau khotbahkan berkat. Saya mau khotbahkan, oh luar biasa Tuhan ini, jaga lindungi. Nah celaka dan lain sebagainya. Tapi apakah itu mau ukur iman kita dengan itu, hubungan kita dengan itu kepada Tuhan? Tidak. Hati kita kalau sudah kepada Tuhan, makanya Tuhan bilang, ini gambarannya. Di mana hartamu berada, situ hatimu berada. Saya mau bilang tuh, tolong bantu Jumat ini. Kita lagi ngap-ngapan ini dia. Ya, ngap-ngapan ini. Bayar gedung ini tempat kita ibadah susah. Kalau orang cuma bilang, oh kasihan. Dia kasihan, tetapi ketika dia pulang, dia beli kue 120.000. Dia makan 500.000. Dia beli all shop mungkin yang tidak diperlukan ada 1 juta. Tetapi dibiarkan rumah Tuhan diam-diam seperti ini. Do you love God? Truly love God? Or just in your mouth? Ini Kitab Hagai. Kitab Hagai ini sampaikan ini dia nggak basa-basi Bapak Ibu. Dan saya sampaikan lagi ke Bapak Ibu. Ini bukan buah pemikiran saya. Tetapi firman Tuhan yang sampaikan. Kalau Bapak Ibu mau tersinggung, komplain di Tuhan dulu. Baru komplain di saya. Tetapi secara pribadi saya diberkati dengan firman ini. Amin. Sabar. Kemuliaan masa depan tidak tergantung pada kemegahan hari ini. Tetapi pada kesetiaan di setiap langkah kecil. Hagai 2 ayat 9, kemuliaan rumah yang baru dikatakan apa? Melebihi yang dahulu. Kenapa? Saudara percaya rumah baru kita akan kemuliaannya. I say it again. Kemuliaannya. Oke? Kemuliaannya. Bilang lagi. Kemuliaannya
akan lebih daripada sebelumnya. Saya mau supaya kita semua ini, anggota jemaat sedikit apapun kita, semua hati kita berubah. Saya mau berikan pilihan, mau banyak orang dan banyak yang hatinya tidak berubah, atau sedikit orang tapi hatinya berubah. Kalau sedikit tapi hati berubah, Tuhan katakan, Tuhan akan tambahkan semuanya kepadamu. Ini bukan janji saya, ini janji firman Tuhan. Jadi kemuliaan masa depan, kita sementara nak berbicara Mount Sinai saat ini lagi pengap-pengapan. Enggak. Saya punya Tuhan yang memegang kendali di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa depan. Dan ketika firman ini sampai kepada Hagai, sampai kepada Israel, kepada orang Yehuda, firman ini Tuhan berikan juga kepada mereka jaminan untuk masa depan. Dan Tuhan pastikan masa depan itu menjadi bagian daripada umat pilihannya. Hagai 2 ayat 9 katakan ini. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah apa? Firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan apa? Damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau kita percaya bahwa tempat ini akan menjadi tempat penampungan kemuliaan Tuhan, tidak perlu takut mau ada masalah. Damai sejahtera akan diberikan. Kalaupun ada masalah, setan mau obok-obok, Tuhan langsung datang, Tuhan bantu. Yang penting hatinya sama. Tapi kalau datang orang-orang yang mau untuk menghancurkan, gampang sekali untuk mengalahkan akan itu. Satu saja di Tuhan. Kadang-kadang kita kalau ada orang yang kelihatannya lebih powerful secara finansial, kadang-kadang orang yang setia geser. No, jangan. Di gereja Tuhan, di bait Tuhan, jangan ada orang yang punya kekuatan finansial lebih powerful daripada orang setia. Jangan. Kalau di politik boleh. Terserah politik mau hidup seperti apa. Yang finansial lebih kuat daripada orang yang pegang akan hukum-hukum yang ada. Terserah. Tapi di rumah Tuhan, jangan sampai. Setia kepada Tuhan dan tetap di rumah Tuhan. Buat perubahan. Buat perubahan. Dan kalau kau setia, kalau Tuhan tutup mata, datang lagi. Datang kita duduk sama-sama dan minta janji Tuhan. Minta janji Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, kita semua pergumulan. Saya punya pergumulan yang bisa memalukan saya. Tetapi saya percaya bahwa masa depan ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan. Tuhan menyuruh kita membangun, tetapi dia juga membangkitkan semangat kita untuk menyelesaikannya. Di dalam Hagai 1 ayat 14 Tuhan membangkitkan semangat Zerubabel dan umatnya. Bahkan di dalam kitab Hagai 2 ayatnya yang ke-24. Jadi para tua-tua jemaat, Ketua Dex, Ketua Albert, Ibu Ingrid, Ibu Yuni dan semua majelis yang ada, yang tergabung tim pelayanan, ya, tim musik, ya, semua yang ada. Tuhan bilang apa? Tuhan akan apa? Perlengkapi. Tuhan akan bantu. Ya. Tuhan akan bangkitkan semangat. Ketika Tuhan perintahkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ketika Tuhan bilang, oke, pergi. Bakar, nyalakan semangat umat-umat Tuhan. Tuhan tidak suruh pergi, kemudian tidak titipkan pelita atau obor untuk kita pakai. Tuhan titipkan itu kepada kita semua. Percaya? Jadi ini satu juga, yang bagian terakhir untuk kita semua. Di dalam Zakaria pasalnya yang ke-2 ayat 24, ini khusus untuk tua-tua jemaat. Disampaikan kepada Hagai, ayat 21, Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati Hagai, Tuhan akan memberkati juga Zerubabel. Zerubabel ini adalah bupati Yehuda. Dan dialah yang membangun akan pelayanan ini, mengingatkan umatnya. Dan kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal yang pertama, Zerubabel ini ya, ada di dalam silsilah Yesus Kristus.
Dia diberkati oleh karena dia mengajak akan umat untuk berbalik kepada Tuhan, taat dan bangun akan bait Tuhan. Saya mau berikan kepada kita semua, seorang yang tulus melayani Tuhan, seorang yang mau datang kepada Tuhan untuk membaktikan diri dalam membangun akan berkat-berkat firman Tuhan, rumah Tuhan, maka anak dan cucunya diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau menolong pekerjaan Tuhan, bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi untuk anak cucu kita. Amin. Itu investasi terbesar kita. Firman Tuhan sampaikan. Tuhan akan menolong dan memberkati. Bagian yang terakhir, Tuhan menyuruh kita, membangun, dia juga membangkitkan, ayatnya yang kedua terakhir. Perhatikan keadaanmu bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menyelaraskan kembali hati dengan prioritas Tuhan. Dan Tuhan sampaikan ini seruan 2 kali, perhatikan keadaanmu. Ya, perhatikan keadaanmu. Berkali-kali Tuhan sampaikan, bukan supaya kita menyalahkan diri kita. Ternyata saya ini, Hagai bilang, firman Tuhan katakan, pendeta sampaikan, bahwa saya masih salah saat ini. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menyelaraskan kembali prioritas kita dengan Tuhan. Mau nggak kita mau memprioritaskan Tuhan kembali? Yang sudah ada mungkin di bawah ini kita angkat Tuhan lagi di satu. Mau? Amin. Ya, kita perlu untuk memprioritaskan Tuhan kembali. Satu pernyataan firman Tuhan menutup akan khotbah ini. Kembalilah, bangun kembali. Kembalilah kepada rencanamu semula dan bangun kembali baitmu. Bangun kembali mesbah doamu. Bangun kembali akan komitmenmu dalam pelayanan kepada Tuhan. Bangun kembali prioritasmu kepada Tuhan. Sejak hari ini Tuhan bilang apa? Aku akan memberkatimu. Mari kita sama-sama sampaikan ini dan yakinkan ini. Sejak hari ini Tuhan akan memberkati saya. Sejak hari ini Tuhan akan memberkati keluarga saya. Sejak hari ini Tuhan akan memberkati Mount Sinai Adventist Church. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Ini menjadi doa kita. Segala pujian dan syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kita semua berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saudara pikirkan keselamatan,
saudara pikirkan pemulihan, kesembuhan, saudara pikirkan berkat, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dan yakinkan bahwa semua yang kita terima karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Apa yang kita mau kembalikan kepada Tuhan? Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Jamaah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala hormat, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Lah hormat kemuliaan Kau yang layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita datang kepada hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, segala pujian, syukur kami, dan hormat kami hanya kepada Engkau Bapa di surga. Tentunya pertama-tama kami mohon ampun sekiranya prioritas kami selama ini bukan kepada Tuhan, tetapi segala kepentingan kami. Kami mau gantikan lagi, menaruh Tuhan di puncak prioritas kami. Dan kami berdoa Bapa di surga, untuk saat ini kami mau membangun mesbah doa kami secara pribadi, membangun kehidupan kami sebagai bait kudus Tuhan, menyelaraskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih sebagai satu jemaat keluarga Allah di Mount Sinai Adventist Church ini, kami mau membangun akan bait Tuhan. Awal-awal kami lihat bangunan ini terpengaruh dengan berbagai masalah yang membuat pembangunan terhenti. Tapi kami dipanggil dan diingatkan oleh Tuhan. Dan kami dijamin oleh Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati. Mulai hari ini kami telah mendoakan setiap bangku yang kosong. Bukan karena keegoisan kami mau banyak, bukan. Tetapi kami mau meyakinkan hati kami. Kami rindu, kami dipulihkan dan banyak orang juga dipulihkan oleh Tuhan. Kami tidak mau membangun satu bangunan ibadah dan cara ibadah yang hanya menyenangkan telinga, tetapi tidak merubah hati, karakter dan hidup kami. Kami mau membangun ibadah yang tidak hanya menyenangkan kami bertemu satu dengan yang lain, bertegur sapa, tetapi kami mau saling mengingatkan bahwa tujuan kami adalah untuk melayani Tuhan dan bertemu dengan juru selamat kami. Kami mau membangun satu komunitas yang baru,
yang lebih mulia, lebih kudus, lebih setia kepada Tuhan. Tolong bantu kami ya Tuhan. Bantu para pemimpin kami, Zerubabel, Hagai, semua para imam, dan semua yang terkait anggota jemaat. Kan ada satu jaminan Tuhan. Tuhan akan menggoncangkan dunia ini. Tuhan akan mengguncangkan para pemimpin-pemimpin dunia. Dan berkat Tuhan akan datang ke tempat ini. Bukan untuk memenuhi keinginan duniawi kami, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kepada masing-masing kami hati yang cukup, sehingga kami bisa menolong akan pekerjaan Tuhan. Waktu yang cukup, sehingga masih ada waktu untuk melayani Tuhan. Kami tidak mau menggunakan waktu yang sisa untuk Tuhan. Kami mau tidak menggunakan berkat-berkat yang sisa untuk Tuhan. Kami mau memberikan prioritas kami kepada Tuhan. Tuhan tolong bantu kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hari ini, tanggal 26 Juli, kami mau meyakini bahwa mulai saat ini, ketika kami meletakkan dasar bangunan daripada Mount Sinai Adventist Church kembali, maka berkatilah akan semua anggota jemaat dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Karena Engkau Allah yang selalu memenuhi janjimu bagi setiap pribadi yang setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akhiri akan ibadah kita. Saudara tetap berdiri. Ayat 1 dan ayat terakhir kita nyanyikan. Jaku, mari puji Dia selama-lamanya. Ku pegang janji Allah, pegang teguh janji Juru Selamat, pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Ayat 3, peganglah teguh janji. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat, pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah, pegang teguh janji Tuhan, jalin tangan hatimu kepadanya, dengan pedang roda dan kemenangan, ku pegang teguh janji Allah, pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat, pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk berkat-Mu bagi kami. Mengakhiri akan ibadah kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati. Memohon Engkau kiranya menumpangkan tangan-Mu untuk memberkati masing-masing kami. Terlebih dahulu ketika kami menyerahkan anak dan cucu kami, baik yang ada pada saat ini berdiri di hadapan altar-Mu, maupun yang kami sebutkan nama mereka. Para orang tua, para oma opa, sebutkan nama anak dan cucu-Mu.
Kami mau berdoa untuk mereka Bapa di surga. Ada yang masih bertumbuh untuk mengenal akan kasih Tuhan. Untuk menghidupkan iman mereka dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka diganggu oleh kuasa kegelapan. Mereka diganggu oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Tuhan, jadikanlah orang tua dan keluarga menjadi para penasihat dan pendamping yang setia, yang baik. Jadikanlah, berikanlah, kirimkanlah orang-orang yang baik. Para guru, sahabat-sahabat, bahkan malaikat surga dan Roh Kudus Tuhan selalu mendampingi mereka. Karena kami tahu tanpa generasi ke depan, pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya untuk anak-anak kami rindukan mereka melanjutkannya. Kami tahu ada yang tersisi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan oleh karena tidak setia. Kami mau membangun generasi yang setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk masing-masing kami yang hadir pada saat ini, anggota jemaat dan juga para tamu yang berkesempatan hadir pada saat ini. Tumpangkanlah tangan-Mu dan berkati mereka. Dalam setiap pergumulan mereka, pekerjaan, hubungan, rencana masa depan, bahkan pergumulan-pergumulan. Tuhan selalu punya jalan keluar. Tuhan selalu punya cara dan kuasa Tuhan melebihi daripada setiap permasalahan dan pergumulan kami. Terimalah janji berkat daripada Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat Tuhan dan perlindungan daripada Tuhan, dan lewatilah, jalanilah hari-harimu sepanjang 6 hari ke depan dengan janji berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera-Nya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh, di dalam kekayaan kasih karunia-Nya yang terus menyertai kita dulu, sekarang, sampai hari Maranatha itu tiba. Haleluya. Amin. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Baik, ibadah kita pada Sabat hari ini telah selesai. Sebelum kita berdoa untuk makan siang di belakang, mungkin ada pengumuman? Baik, terima kasih pendeta atas firman Tuhan dan terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah hadir pada Sabat ini. Terlebih bagi tamu-tamu ya, ada dari Cibitung, ada dari Ambon yang jauh ya. Terima kasih sudah hadir Ibu Mira ya. Baik, pengumuman kita pada Sabat ini untuk tanggal 2 Agustus Sabat depan yang mengambil bagian untuk bacaan mision yaitu Kera
Keira Santoso. Dan untuk doa persembahan pada Sabat depan adalah Ibu Dian Larasati. Dan untuk Rabu malam yang menjadi MC adalah Keisha Pongo. Dan untuk doa buka Gita Simbolon. Dan untuk WL Singer pemusik menyusul. Dan nanti akan ditaruh di belakang dan akan diumumkan di grup WL Singer untuk Agustus dan September. Ya, nanti di situ sudah full. Jadi mohon semuanya lihat di grup, nanti kita akan umumkan. Baik, itu aja yang dari kami. Mungkin nanti juga kita akan sekaligus di situ akan taruh untuk pengkhotbah. Ya, pengkhotbah sudah tersusun di situ 2 bulan ke depan. Siapa-siapa yang ambil bagian di khotbah akan disusun di situ. Jadi sudah kita tahu. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita akan makan makanan yang tersedia di belakang, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih berkat Tuhan. Kami sudah menaikkan firman Tuhan yang begitu baik pada sahabat ini Tuhan. Biarlah firman itu bukan lewat sebegitu aja Tuhan. Tapi boleh kami dapat menanamkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh dapat menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah apa yang sudah disampaikan ini boleh kami teringat dimanapun kami berada. Terima kasih atas firman Tuhan yang kau sudah sampaikan melalui mulut hamba-Mu Pendeta Clary. Dan kau berkati Pendeta Clary dan keluarganya. Berkati juga Ken. Berkati dalam semua yang dikerjakan di dalam pelayanan ini. Terlebih kami semua yang ada di Mount Sinai Adventist Church. Engkau memberkati kami semua. Sebagai pelayan-pelayan, pemusik, WL, multimedia, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan. Kau berkati makanan yang tersedia di belakang sana Tuhan. Engkau menumpangkan tangan terlebih dahulu untuk memberkati makanan ini. Sehingga bila mana kami memakannya menjadi kekuatan di dalam tubuh jiwa kami masing-masing. Berkati mereka yang telah menyiapkan makanan ini. Penuhilah mereka dengan berkat-berkat kesehatan, jasmani dan rohani. Terima kasih berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita ucapkan selamat Sabat 2 kali. Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.